Bayangkan, demi uang 150 juta per bulan, seorang gadis sederhana dari Indonesia rela menikah dengan bos Korea terkenal yang wajahnya dingin bak es. Namun, malam pertama mereka justru mengubah hidupnya. Bukan kebahagiaan, melainkan trauma yang akan membekas selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar mewah itu? Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya aku makin semangat membawakan kisah-kisah menarik untuk kalian semua. Kali ini aku bawakan cerita dari kota Magelang, sebuah kisah nyata yang akan membuat hati kalian campur aduk. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Lydia. Seorang gadis sederhana berusia 23 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Magelang. Hidupku jauh dari kata mewah. Setiap hari aku harus berangkat bekerja ke kota dengan motor tua peninggalan almarhum kakek. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspor besar, perusahaan yang banyak dikenal orang karena pemiliknya, seorang pria Korea terkenal bernama Emerly. Emerly adalah sosok yang sulit ditebak. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan senyumnya nyaris tak pernah terlihat. Di kantor, ia dikenal sebagai bos disiplin, pekerja keras, dan sangat perfeksionis. Aku hanyalah karyawan biasa. Tak pernah menyangka kehidupanku yang sederhana akan bersinggungan begitu dekat dengannya. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Hari itu, aku dipanggil oleh seorang manajer perusahaan. Awalnya kupikir ada kesalahan dalam pekerjaanku, tapi ternyata bukan itu. Ia menyodorkan sebuah amplop berisi dokumen. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa Emerly membutuhkan seorang pendamping. Bukan sekadar pasangan kerja atau sekretaris pribadi, melainkan istri kontrak. Aku terkejut bukan main. Istri, kontrak? Tanyaku hampir berbisik. Manajer itu hanya mengangguk, lalu menjelaskan bahwa Emerly sedang menghadapi tekanan besar dari investor dan keluarganya di Korea. Sebagai pria sukses, citranya akan rusak bila terus-menerus terlihat sendiri. Untuk menjaga nama baik dan reputasi bisnis, ia membutuhkan seorang istri di atas kertas. Aku menelan ludah. Tak pernah sekalipun aku membayangkan akan diminta untuk menikah dengan bosku sendiri, apalagi dengan status hanya kontrak. Tapi kalimat selanjutnya membuat tubuhku terasa lemas. Kamu akan dibayar 150 juta rupiah per bulan. 150 juta? Jumlah yang bahkan tak pernah Lydia kubayangkan dalam mimpi sekalipun. Gajiku selama ini hanya 2 juta lebih sedikit. Dengan uang sebanyak itu, aku bisa melunasi semua hutang keluarga, membiayai pengobatan ayah yang sedang sakit keras, serta menyekolahkan adik-adikku yang hampir putus sekolah karena tak ada biaya. Aku terdiam lama. Hati dan pikiranku saling bertarung. Bagian diriku yang masih memegang teguh harga diri ingin menolak. Apa artinya menjadi istri hanya karena kontrak? Bukankah pernikahan seharusnya dilandasi cinta? Tapi bagian lain dari diriku, yang melihat kondisi keluarga yang hancur-hancuran, terus berbisik, uang ini bisa menyelamatkan mereka. Kau bisa mengubah nasib keluargamu dengan keputusan ini. Sepanjang malam aku tak bisa tidur. Aku duduk di depan foto keluarga, menatap wajah ayahku yang pucat. Tubuhnya semakin lemah sejak penyakit ginjal itu menggerogoti. Aku memikirkan ibu yang setiap hari kebingungan mencari pinjaman demi membeli obat. Aku juga teringat wajah adikku, yang selalu pura-pura tersenyum meski sering menahan lapar karena beras di rumah sudah habis. Air mataku mengalir. Mungkin, inilah satu-satunya jalan. Aku sadar, kebahagiaan pribadi harus kukorbankan demi orang-orang yang kucintai. Pada akhirnya, dengan suara lirih dan hati bergetar, aku berkata pada diriku sendiri, "Baiklah, aku akan terima tawaran itu." Keputusan itu seperti menutup satu pintu masa mudaku. Aku tahu, jalan yang kupilih bukan jalan biasa. Tapi mulai detik itu, nasibku terikat pada seorang pria asing,
seorang bos besar yang dingin, dan sebuah kontrak yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu akhirnya datang, hari yang sama sekali tak pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku, hari pernikahanku. Sejak pagi, suasana rumah besar milik Emerly dipenuhi para pekerja dekorasi. Taman yang luas disulap menjadi tempat akad dan resepsi sederhana namun tetap terlihat mewah. Lampu kristal dipasang di tenda putih, kursi-kursi berjajar rapi, dan bunga-bunga impor menghiasi setiap sudut ruangan. Semua tampak indah, tapi hatiku terasa kosong. Aku duduk di ruang rias, memakai gaun putih yang disediakan pihak perusahaan. Kainnya lembut, modelnya modern, tapi aku merasa seakan-akan tubuhku sedang terbalut rantai, bukan gaun pernikahan. Perias merapikan riasanku sambil tersenyum. "Kamu cantik sekali, Lydia. Bosmu pasti terpesona." Aku hanya membalas dengan senyum hambar. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika musik pernikahan diputar, aku berjalan menuju pelaminan. Emerly sudah berdiri di sana. Ia mengenakan jas hitam elegan, wajahnya tampak tenang tanpa ekspresi. Banyak tamu undangan yang berdecak kagum, memandang kami sebagai pasangan sempurna. Seolah-olah, aku adalah gadis paling beruntung di dunia karena dinikahi pria kaya raya. Namun hanya aku yang tahu kenyataannya. Pernikahan ini bukanlah anugerah, melainkan kontrak. Tidak ada cinta, tidak ada janji suci yang benar-benar tulus. Semua hanyalah sandiwara demi reputasi. Saat ijab kabul berlangsung, suaraku bergetar. Aku mengucapkan kata-kata yang seharusnya sakral itu, tapi hatiku terasa teriris. Aku sadar, mulai detik itu, aku resmi menjadi istri dari seorang pria yang bahkan tak kukenal hatinya. Aku memandang wajah Emerly sejenak. Tatapannya dingin, tak ada senyum, seolah aku hanyalah bagian dari rencana bisnisnya. Setelah acara selesai, banyak tamu menyalami kami, mengucapkan selamat dan doa. Mereka berkata aku gadis paling beruntung, bisa menikah dengan pria tampan dan kaya. Aku hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Andai mereka tahu, aku menerima semua ini bukan karena cinta, tapi karena 150 juta per bulan yang bisa menyelamatkan keluargaku. Malam itu, kami duduk di kamar mewah yang telah dihiasi lilin aromaterapi dan bunga mawar. Aku menunggu, berharap ada satu kata lembut darinya. Mungkin sekadar ucapan selamat atau kalimat sederhana untuk membuatku merasa dihargai. Namun yang keluar dari bibirnya hanyalah, "Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Lakukan peranmu dengan baik." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku sadar, baginya aku bukanlah istri, bukan pula pasangan hidup. Aku hanyalah alat. Hanya sebuah nama di kertas pernikahan. Sebuah topeng yang dipakai untuk menyenangkan mata orang luar. Aku mencoba menguatkan diri. Aku menatap cincin pernikahan di jariku, bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Apakah benar uang bisa menggantikan rasa cinta dan kebahagiaan? Dan malam itu aku menemukan jawabannya. Belum. Tapi aku juga tahu, waktu akan mengujiku. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan bagai mimpi buruk yang dibungkus dengan kemewahan. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku tinggal di rumah besar berlantai 3, dikelilingi taman indah, kolam renang jernih, dan mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi. Banyak orang di luar sana pasti iri melihat kehidupanku sekarang. Mereka mungkin berpikir aku menikah dengan pria impian, seorang pengusaha sukses, tampan, dan kaya raya. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Di balik pintu besar rumah megah itu, aku menjalani hari-hari yang sepi dan penuh jarak. Emerly, suamiku, hampir tidak pernah ada di rumah. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat kerja, pulang larut malam, bahkan sering menginap di kantor. Dan sekalipun berada di rumah, suasananya tetap sama saja, dingin. Kami jarang berbicara. Kalaupun berbicara,
Itu hanya seputar hal-hal formal, seperti jadwal acara perusahaan atau permintaan agar aku hadir menemaninya dalam rapat dengan investor. Setiap kali aku mencoba membuka obrolan ringan, jawabannya selalu singkat, ya, tidak, atau baik. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, tidak ada usaha sedikit pun untuk membuatku merasa bahwa aku adalah istrinya. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu yang luas, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Kadang aku berjalan ke balkon lantai 2, melihat bintang-bintang sambil bertanya pada diri sendiri, kenapa aku di sini? Kenapa aku merasa sendirian meski tinggal serumah dengan seorang pria? Ada satu malam ketika ia pulang lebih awal. Aku membelidiakan diri menyapanya, menawari secangkir teh hangat. Ia hanya mengangguk, mengambil cangkir itu, lalu duduk di sofa sambil menatap laptop. Aku mencoba mengajaknya berbincang tentang makanan kesukaannya, tentang bagaimana ia melihat Indonesia. Namun jawabannya tetap dingin, tanpa ekspresi. Rasanya seperti berbicara dengan tembok. Di titik itu aku mulai sadar, bagi Emerly, aku bukan pasangan. Aku hanyalah kontrak. Aku hanyalah bayangan yang harus ada di sisinya untuk membuat dunia percaya bahwa ia hidup normal sebagai seorang pria berkeluarga. Malam-malamku semakin berat. Setiap kali aku masuk kamar, aku merasa ketakutan. Bukan karena ia kasar, tapi karena tatapannya yang begitu dingin membuatku merinding. Aku sering berbaring menutup mata, pura-pura tidur, berharap ia tidak menoleh ke arahku. Kadang aku terbangun di tengah malam dan melihatnya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya terlihat begitu jauh, seolah ada beban besar yang tak bisa dijelaskan. Aku penasaran, sebenarnya siapa dirinya di balik topeng kebekuan itu? Apakah ia pernah merasakan cinta? Apakah hatinya benar-benar sedingin yang ia tunjukkan? Atau ada luka yang ia sembunyikan? Namun aku tak pilih dia bertanya. Aku hanyalah seorang istri kontrak. Aku tidak punya hak untuk tahu lebih dalam tentang hatinya. Tugasku hanyalah mendampinginya, menghadiri acara, dan menjaga citra di depan publik. Semakin lama, aku merasa hidupku terjebak dalam sangkar emas. Mewah, berkilau, tapi penuh kesepian. Dan jauh di lubuk hatiku, aku tahu, cepat atau lambat, akan ada saat di mana kontrak ini menuntut kewajiban yang lebih berat. Malam itu akan datang, dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapinya. Hari itu akhirnya tiba. Malam yang selama ini paling kutakuti. Sejak siang, suasana rumah terasa berbeda. Para pelayan menyiapkan kamar utama dengan hiasan bunga mawar, lilin aromaterapi, dan spray sutra baru. Semua orang mengira malam ini akan menjadi malam yang indah bagi sepasang pengantin baru. Tapi hanya aku yang tahu. Hatiku dipenuhi kecemasan. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur tipis yang dipilihkan pembantu rumah. Tanganku gemetar, jantungku berdetak begitu keras seakan ingin meloncat keluar. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan diriku bahwa mungkin semua ketakutanku berlebihan. Mungkin ia tidak seburuk yang kupikirkan. Mungkin ia akan bersikap lembut. Bisikku pada diri sendiri. Pintu kamar terbuka. Emerly masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tetap sama seperti biasa. Datar, dingin, tanpa ekspresi. Ia melepas jasnya, menggantungnya rapi, lalu berjalan mendekat. Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di telingaku. Aku mencoba menyapa. "Kamu capek? Mau teh dulu?" Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku, tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Rasanya seakan ia tidak melihatku sebagai manusia, melainkan sekadar kewajiban yang harus diselesaikan. Detik berikutnya, ia mendekat dan tanpa banyak kata menarik lenganku. Aku tersentak, tubuhku kaku. Aku berharap ada kata-kata lembut, sedikit kehangatan, tapi yang kudapat hanyalah sikap tergesa, dingin, dan kasar. Tidak ada rasa cinta, tidak ada kelembutan,
Tidak ada ruang untukku mengatakan, tidak. Aku berusaha menahan tangis, tapi air mata itu jatuh juga. Setiap sentuhan terasa asing. Setiap desah napas membuatku ingin kabur. Aku mencoba bicara, meminta agar ia pelan, agar ia mengerti, tapi suaraku ditelan kesunyian kamar itu. Ia tak berhenti, seolah tidak mendengar permintaanku. Malam itu terasa begitu panjang. Tubuhku terbaring kaku, sementara hatiku hancur. Aku merasa bukan seorang istri, bukan seorang wanita yang dicintai, melainkan benda yang digunakan hanya untuk memuaskan ego. Saat semuanya selesai, aku terisak pelan. Emerly hanya berbaring di sampingku, menutup mata seolah tidak terjadi apa-apa. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata penghiburan, hanya sunyi yang menusuk. Aku memalingkan wajah ke arah dinding, menahan sesak di dada. Rasa sakit bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam, di hati. Aku merasa terinjak, kehilangan harga diriku sebagai seorang wanita. Semua alasan yang selama ini kugunakan untuk menguatkan diri, demi keluarga, demi uang, demi masa depan, hancur berantakan malam itu. Aku menangis hingga fajar. Dalam diam, aku tahu, malam pertama itu bukan awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah trauma yang akan menghantuiku seumur hidup. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah lagi sama. Aku bangun pagi dengan tubuh lelah, mata bengkak karena tangis, dan hati yang penuh ketakutan. Setiap kali menatap wajahku di cermin, aku melihat seorang perempuan asing, seseorang yang tampak kuat dari luar, tapi sebenarnya rapuh, hancur, dan kehilangan arah. Hari-hari berikutnya berjalan bagai bayangan kelam. Setiap kali Emerly pulang ke rumah, tubuhku otomatis gemetar. Aku tak pernah tahu kapan ia akan kembali menuntut haknya. Suara langkah sepatunya di lorong, suara pintu kamarnya terbuka, semuanya cukup untuk membuat nafasku sesak. Bahkan ketika ia hanya lewat tanpa bicara, dadaku serasa ditusuk ribuan jarum. Aku berusaha menyibukkan diri. Aku memasak, merapikan rumah, bahkan belajar bahasa Korea agar bisa sedikit lebih dekat dengannya. Namun semua itu sia-sia. Ia tetap sama, dingin, jauh, dan tak pernah berusaha menghapus luka yang ia tanamkan di hatiku. Dari luar, orang-orang melihatku sebagai istri bahagia. Para tetangga memujiku karena kini bisa memakai mobil mewah, mengenakan pakaian bagus, dan hidup di rumah megah. Mereka tidak tahu, setiap malam aku menahan tangis di balik pintu kamar. Mereka tidak tahu, cincin berlian di jariku terasa lebih berat daripada rantai besi, karena mengingatkanku pada pernikahan tanpa cinta. Aku sering duduk di balkon pada malam hari, menatap langit gelap. Di sanalah aku menangis sejadi-jadinya, merintih pada Tuhan. Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus berpura-pura bahagia? Setiap doa terasa menggantung di udara, tak pernah ada jawaban. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku tetap tegak berdiri, keluargaku. Setiap bulan, uang 150 juta masuk ke rekeningku. Dengan uang itu, aku bisa membawa ayah berobat ke rumah sakit terbaik. Aku bisa membayar semua hutang yang selama ini menghantui kami. Aku bisa melihat adik tersenyum karena akhirnya ia bisa kembali sekolah dengan tenang. Ketika melihat mereka bahagia, hatiku terasa sedikit terhibur. Tapi luka di dalam diriku tidak pernah sembuh. Aku merasa seperti menjual kebahagiaan pribadiku demi membeli kebahagiaan keluarga. Setiap tawa mereka, setiap ucapan terima kasih dari ibu, terasa manis sekaligus pahit. Ada kalanya aku bertanya-tanya, apakah ini harga yang pantas? Apakah menjadi istri kontrak dengan segala luka dan trauma adalah satu-satunya jalan? Aku ingin percaya bahwa semua penderitaan ini ada gunanya. Tapi setiap kali malam tiba dan rasa takut kembali menyergap, keyakinan itu kembali runtuh. Luka itu membekas, tak hanya di hati tapi juga di jiwaku. Aku tidak lagi merasa utuh sebagai seorang perempuan. Dan aku tahu, meski kontrak ini akan berakhir suatu saat nanti,
bekas luka itu akan tetap tinggal, menemaniku seumur hidup. 1 tahun terasa berjalan begitu lambat, seakan waktu sengaja mempermainkanku. Hari-hari penuh ketakutan, malam-malam penuh air mata, dan wajah dingin Emerly yang selalu menghantuiku. Namun akhirnya, hari itu tiba juga, hari ketika kontrak pernikahan kami resmi berakhir. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang kerja Emerly. Ia duduk di balik meja kayu besar, tatapannya tetap sama, dingin, datar, tak terbaca. Ia menyerahkan sebuah map berisi dokumen dan berkata singkat, "Kontrak selesai. Kamu bebas pergi." Hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada permintaan maaf, bahkan tidak ada salam perpisahan. Aku menatap map itu lama. Jantungku berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku lega. Aku tidak lagi terikat pada pernikahan yang penuh penderitaan. Aku bebas kembali menjadi diriku sendiri. Namun di sisi lain, ada kekosongan besar yang tiba-tiba menyeruak. Aku pulang membawa koper, meninggalkan rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Mobil mewah yang mengantarku berhenti di depan rumah orang tuaku di Magelang. Begitu melihatku turun, ibu langsung memelukku erat. Menangis bahagia karena aku tampak sehat dan membawa banyak rezeki untuk keluarga. Ayah yang sakit kini sudah jauh lebih baik. Adik-adikku tersenyum ceria karena bisa sekolah tanpa kekurangan. Mereka bahagia, benar-benar bahagia. Dan aku ikut tersenyum, tapi di dalam hati, aku hancur. Aku tahu, kebahagiaan mereka dibeli dengan luka batin yang mungkin takkan pernah sembuh dariku. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk sendirian di kamar kecilku yang dulu. Tempat tidur sederhana, dinding bercat biru yang mulai pudar, dan meja belajar adikku yang penuh buku. Semuanya terasa asing, padahal disinilah aku dibesarkan. Aku menangis lama, mencoba melepaskan beban yang kupikul selama setahun terakhir. Aku menyadari sesuatu, uang bisa melunasi hutang, membiayai sekolah, bahkan menyelamatkan nyawa ayahku. Tapi uang tidak bisa membeli ketenangan jiwa. Tidak bisa menghapus trauma, tidak bisa mengembalikan rasa aman yang hilang dari diriku. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan malam pertama itu muncul kembali. Rasa dingin, tatapan tanpa emosi, dan perlakuan kasar yang membuatku merasa tak berharga. Luka itu terlalu dalam, menempel di setiap detak jantungku. Kini kontrak telah berakhir, tapi penderitaan batinku baru saja dimulai. Aku harus belajar menerima kenyataan bahwa ada bagian dalam diriku yang rusak selamanya. Aku harus belajar hidup dengan trauma, dengan bayangan yang akan selalu menghantui malam-malamku. Namun di balik semua luka itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depanku. Aku mungkin terluka, tapi aku masih punya keluarga yang kucintai, mimpi yang bisa kuraih, dan waktu untuk memulihkan diri. Ya, kontrak itu memang berakhir. Tapi luka yang ditinggalkan akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Sebuah luka yang menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, terutama cinta dan kebahagiaan sejati. Itulah kisah nyata yang bisa aku bagikan hari ini, teman-teman. Semoga kita bisa belajar bahwa tidak semua yang terlihat indah di luar, benar-benar indah di dalam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar aku makin semangat menghadirkan cerita-cerita menarik berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.